Karena tiada yang mencintai akan Allah selain orang yang mengenalinya. Dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, katakan, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, perempuan-perempuanmu, kaum keluargamu, kekayaan yang kamu peroleh, perniagaan yang kamu khawatiri menanggung rugi dan tempat tinggal yang kamu sukai. Kalau semua itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjuang di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Surat 9 At-Taubah ayat 24. Jadi, maka setiap orang yang berpisah nyawanya pada keadaan detik keingkaran hatinya kepada Allah Ta'ala dan lahir kemarahan kepada perbuatan Allah dengan hatinya, pada terpisahnya di antara dia dan istrinya, hartanya dan lain-lain yang dikasihinya, niscaya adalah kematiannya itu merupakan kedatangan kepada yang dimarahi oleh Allah Ta'ala dan berpisah dengan apa yang dikasihinya. Maka ia datang kepada Allah sebagai datangnya hamba yang dimarahi, yang lari dari tuannya. Apabila ia datang kepada tuannya itu karena terpaksa, maka tidak tersembunyi lagi apa yang berhak diterimanya dari kehinaan dan hukuman. Adapun orang yang mati di atas kecintaan kepada Allah, maka orang itu datang kepada Allah Ta'ala sebagai datangnya hamba yang berbuat baik, yang rindu kepada Allah Ta'ala sebagai datangnya hamba yang berbuat baik, yang rindu kepada tuannya, yang menanggung kesulitan-kesulitan perbuatan dan kesukaran-kesukaran perjalanan, karena mengharap bertemu dengan tuannya. Maka tidaklah tersembunyi apa yang dijumpainya dari kesenangan dan kegembiraan dengan semata-mata bertemu itu, lebih-lebih dengan apa yang berhak diterimanya dari kelemah lembutan pemuliaan dan kecemerlangan penikmatan. Adapun kesudahan kedua, al-hatimah ats-tsaniyah, yang kurang dari yang pertama itu dan tidak menghendaki kepada kekekalan dalam neraka, maka ia mempunyai juga dua sebab. Yang pertama, banyak perbuatan maksiat walau imannya kuat. Dan yang satu lagi, yang kedua, lemahnya iman walaupun sedikit perbuatan maksiat. Yang demikian itu karena berbuat perbuatan maksiat itu, sebabnya ialah kerasnya nafsu syahwat dan melekatnya di hati disebabkan banyaknya kejinakan hati dan kebiasaan atas yang demikian. Dan semua yang suka hati manusia kepadanya dalam umurnya, akan kembali ingatannya kepada hatinya ketika ia mati. Kalau kecenderungannya itu lebih banyak kepada perbuatan taat, niscaya adalah kebanyakan yang hadir kepada hatinya ingatan taat kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kecenderungannya lebih banyak kepada perbuatan maksiat, niscaya banyaklah ingatan kepada perbuatan maksiat itu pada hatinya ketika mati. Maka kadang-kadang diambil nyawanya ketika kerasnya nafsu keinginan kepada dunia dan kepada perbuatan maksiat, lalu terikat hatinya kepada yang demikian, dan ia menjadi terhijab, terdinding dari Allah Ta'ala. Maka orang yang tiada mengerjakan dosa selain sekelumit, sesudah sekelumit, niscaya ia lebih jauh dari bahaya itu. Dan orang yang tiada sekali-kali mengerjakan dosa, maka dia itu jauh sekali dari bahaya itu. Dan orang yang banyak perbuatan maksiatnya dan lebih banyak dari perbuatan taatnya dan hatinya lebih senang dengan perbuatan maksiat itu dari perbuatan taat, maka bahaya itu besar sekali terhadap dirinya. Akan kami perkenalkan ini dengan suatu contoh, yaitu sesungguhnya tiada tersembunyi kepada Anda bahwa manusia itu bermimpi sewaktu tidur. Sejumlah hal keadaan yang diketahuinya sepanjang umurnya, sehingga dia itu bermimpi sesuai dengan yang dilihatnya sewaktu ia jaga. Dan sehingga anak yang mendekati dewasa, al-muharik yang bermimpi dengan keluar mania, al-itilam, niscaya tidak akan memimpikannya bentuk bersetubuh.
apabila ia belum pernah bersetubuh dalam jaganya. Dan kalau tetap ia dalam beberapa waktu, seperti yang demikian, niscaya ia tiada akan melihat dalam mimpinya akan bentuk bersetubuh. Kemudian, tiada tersembunyi lagi, bahwa orang yang menghabiskan umurnya mempelajari ilmu fikih, niscaya akan bermimpi hal ihwal yang menyangkut dengan ilmu dan ulama. Lebih banyak daripada yang dimimpikan oleh seseorang saudagar yang menghabiskan umurnya dalam perniagaan. Dan seorang saudagar yang bermimpi tentang hal ihwal yang menyangkut dengan perniagaan dan sebab-sebabnya itu lebih banyak dari yang dimimpikan oleh seorang dokter dan seorang ahli fikih, al-faqih. Karena timbul dalam keadaan tidur itu apa yang telah dihasilkannya bersesuaian dengan hati, dengan lamanya kejinakan hati atau dengan salah satu sebab-sebab lain. Mati itu menyerupai tidur, akan tetapi di atas dari tidur. Akan tetapi sakaratul maut dan yang mendahuluinya dari kepingsanan itu mendekati tidur. Maka yang demikian itu menghendaki teringatnya yang dibiasakan oleh hati, dan kembalinya kepada hati. Dan salah satu sebab yang menguatkan berhasilnya ingatan itu dalam hati, ialah lamanya kejinakan hati dahulu kepadanya. Maka lamanya kejinakan hati dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan taat juga menguatkan yang demikian. Dan yang demikian itu berlainan pula antara tidurnya orang-orang solih dan orang-orang fasik. Maka adalah kerasnya kejinakan hati itu menjadi sebab untuk tergambarnya bentuk yang keji dalam hatinya. Dan cenderung jiwanya kepadanya. Lalu kadang-kadang nyawanya diambil di atas yang demikian. Maka adalah yang demikian itu menjadi sebab buruk kesudahannya, su'ul khatimah. Walaupun pokok iman masih ada, menurut yang diharapkan keikhlasannya pada yang demikian. Sebagaimana apa yang terguris di hatinya waktu jaga, sesungguhnya itu terguris dengan sebab khas yang khusus, yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka seperti demikian juga, bagi masing-masing tidur itu mempunyai sebab-sebab pada sisi Allah Ta'ala. Sebahagiannya kita ketahui dan sebahagiannya tidak kita ketahui. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang terguris di hati itu berpindah dari sesuatu kepada yang bersesuaian dengan dia. Ada kalanya disebabkan keserupaan, ada kalanya disebab keberlawanan, dan ada kalanya disebabkan keberbandingan. Dengan adanya telah datang kepada panca indera dari yang demikian. Adapun disebabkan keserupaan, maka dengan sebab memadang kepada suatu yang cantik, lalu teringat kepada yang cantik yang lain. Adapun disebabkan keberlawanan, maka dengan melihat kepada yang cantik, lalu teringat kepada yang buruk, dan memperhatikan tentang sangat berlebih kurangnya di antara keduanya itu. Adapun disebabkan keberbandingan, maka dengan melihat kepada seekor kuda yang telah dilihatnya sebelumnya, serta seorang insan, maka ia teringat akan insan itu. Kadang-kadang yang terguris di hati itu berpindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, dan ia tidak tahu segi kesesuaiannya, dan adalah yang demikian itu, dengan suatu perantaraan dan dua perantaraan. Seperti ia berpindah dari sesuatu yang pertama kepada sesuatu yang kedua, dan daripadanya kepada sesuatu yang ketiga. Kemudian, ia lupa kepada yang kedua, dan tak ada kesesuaian antara yang ketiga dan yang pertama. Akan tetapi, ada kesesuaian antara yang ketiga dan yang kedua, dan antara yang kedua dan yang pertama. Maka seperti demikian juga, bagi perpindahan gurisan-gurisan hati dalam tidur itu mempunyai sebab-sebab dari jenis ini. Dan seperti yang demikian juga ketika sakaratul maut.
Maka di atas dasar ini dan ilmu itu pada Allah bahwa orang yang pekerjaan menjahit adalah terbanyak kesibukannya, maka Anda akan melihat bahwa orang itu menunjukkan kepada kepalanya, seakan-akan ia mengambil jarum penjahit untuk dia menjahit dengan jarum penjahit itu. Dan ia membasahkan anak jarinya yang menjadi kebiasaan baginya dengan sarung jari. Ia mengambil kain sarung dari atasnya, diukur dan dijengkalinya, seakan-akan ia akan berbuat menceraikan kain sarung itu. Kemudian, ia memanjangkan tangannya kepada gunting. Siapa yang menghendaki untuk mencegah gurisan hatinya kepada berpindah pada perbuatan maksiat dan nafsu syahwat, maka tiada jalan baginya selain bermujahadah, bersungguh-sungguh sepanjang umur, untuk memisahkan dirinya dari yang demikian, dan pada mencegah nafsu syahwatnya dari hati. Maka ini adalah kadar yang masuk di bawah ikhtiar, usaha, dan selalu rajin kepada kebajikan dan melepaskan diri dari kejahatan adalah alat dan simpanan untuk ketika sakaratul maut. Sesungguhnya manusia itu akan mati di atas apa yang ia hidup, dan akan dibangkitkan di atas apa yang ia mati. Karena itulah dinukilkan dari keadaan seorang tukang juang buah-buahan bahwa ia diajarkan, ditalkinkan ketika akan mati 2 kalimah syahadah. Lalu tukang jual buah-buahan itu menjawab 56,4. Adalah jiwanya sibuk dengan hitungan yang selalu dikerjakannya sebelum mati. Sebahagian kaum berilmu marifah, orang-orang arifin dari ulama-ulama terdahulu, mengatakan Arasy itu suatu permata yang nurnya regilang gemilang. Maka tiadalah hamba itu di atas suatu keadaan, melainkan tercaplah sepertinya pada Arasy, di atas bentuk yang ada padanya. Maka apabila hamba itu pada sakaratul maut, niscaya terbukalah bentuknya dari Arasy. Kadang-kadang ia melihat dirinya di atas bentuk maksiat, dan seperti itu juga terbuka baginya pada hari kiamat. Lalu ia melihat keadaan dirinya, maka ia mengambil dari malu dan takut akan sifat yang mulia, dan apa yang disebutkan oleh orang arifin tadi itu benar. Dan sebabnya mimpi yang benar itu mendekati yang demikian. Sesungguhnya orang yang tidur itu mengetahui apa yang akan ada pada masa mendatang dari membaca Lauh Mahfuz. Dan itu adalah sebahagian dari nubuah kenabian. Jadi, su'ul khatimah itu kembali kepada hal keadaan hati dan masuknya gurisan-gurisan hati. Dan yang membalik-balikkan hati ialah Allah. Dan kebetulan-kebetulan yang menghendaki kepada buruknya gurisan-gurisan hati itu tidak masuk di bawah usaha secara keseluruhan. Walaupun ada pembekasan karena lamanya kejinakan hati padanya. Maka dengan ini, sangatlah takutnya orang-orang arifin kepada su'ul khatimah. Karena jikalau manusia mengingini bahwa tidak melihat dalam mimpinya, selain hal ihwal orang-orang solih dan hal ihwal taat dan ibadah, niscaya sukarlah yang demikian kepadanya. Walaupun banyaknya kesalihan dan rajin pada kesalihan itu, termasuk yang membekas padanya, akan tetapi kegoncangan-kegoncangan khayalan itu, secara keseluruhan, tidak masuk di bawah kendalian. Walaupun biasanya ada kesesuaian, apa yang tampak dalam tidur itu dengan apa yang biasanya dalam jaga. Sehingga aku mendengar Syaikh Abu Ali Al-Fari Marzi radhiyallahu anhu menyifatkan, menerangkan kepadaku wajibnya kebagusan adab seorang murid bagi gurunya, syaikhnya, dan bahwa tidak ada dalam hatinya penentangan bagi setiap apa yang dikatakan oleh syaikhnya. Dan tidak ada pada lidahnya pertengkaran dengan gurunya. Syaikh Abu Ali berkata, aku ceritakan kepada guruku Abil Qasim Al-Kirmani akan mimpiku. Aku mengatakan, aku bermimpi bahwa Tuan Guru mengatakan kepadaku demikian.
Lalu aku bertanya, mengapa yang demikian itu? Syekh Abu Ali meneruskan ceritanya. Lalu guruku Abil Qasim Al-Kirmani membekot aku sebulan. Beliau tidak berbicara dengan aku, dan mengatakan, jikalau tidaklah dalam batin engkau pembolehan penuntutan dan penentangan terhadap apa yang aku katakan kepada engkau, niscaya tidaklah berlaku yang demikian atas lidah engkau dalam tidur. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Abil Qasim Al-Kirmani itu. Karena sedikitlah dimimpikan oleh manusia dalam tidurnya, akan kebalikan dari apa yang biasa waktu jaga pada hatinya. Inilah kadar yang kami perbolehkan menyebutkannya pada ilmu muamalah perniagaan dari rahasia-rahasia persoalan al-hatimah kesudahan. Dan dibalik yang demikian itu masuk dalam ilmu muksafah. Dan telah terang bagi Anda dengan ini, bahwa merasa aman dari su'ul khatimah ialah dengan Anda melihat segala sesuatu itu menurut yang sebenarnya, tanpa kebodohan. Dan Anda halau semua umur dalam ketaatan kepada Allah, tanpa ada kemaksiatan. Maka jikalau Anda tahu bahwa yang demikian itu mustahil atau sukar, niscaya tidak boleh tidak bahwa keraslah di atas Anda ketakutan akan apa yang telah keras atas orang-orang arifin. Sehingga dengan sebabnya itu, lamalah tangisan Anda dan pekikan Anda. Dan terus-meneruslah dengan yang demikian itu, kegundahan Anda dan kekacauan pikiran Anda. Sebagaimana akan kami ceritakan dari hal ihwal nabi-nabi dan orang-orang salaf yang soleh. Supaya adalah yang demikian itu salah satu sebab yang mengobarkan api ketakutan dari hati Anda. Sesungguhnya Anda mengetahui dengan ini, bahwa amal perbuatan selama umur seluruhnya itu lenyap. Jikalau tidak selamat pada nafas yang akhir pada waktu keluarnya nyawa. Dan selamatnya itu serta bergoncangnya gelombang kegurisan-gurisan di hati itu sukar sekali. Dan karena itulah, Matraf bin Abdullah mengatakan, sesungguhnya aku tidak heran akan orang yang binasa, bagaimana ia binasa. Akan tetapi, aku heran akan orang yang terlepas dari kebinasaan. Bagaimana maka ia terlepas? Dan karena itulah, Hamid Al-Lafaf berkata, apabila naiklah para malaikat dengan membawa ruh hamba yang mukmin, yang sudah mati di atas kebajikan dan agama Islam, saya heranlah para malaikat dari yang demikian, dan mereka mengatakan, bagaimana terlepasnya si ini dari dunia, yang telah rusak padanya orang-orang pilihan kita. Atsuri pada suatu hari menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, atas dasar apa Anda menangis? Beliau menjawab, kami menangis di atas dosa-dosa pada suatu ketika. Maka sekarang, kami menangis di atas Islam. Kesimpulannya, bahwa orang yang jatuh kapalnya dalam lautan yang dalam dan diserang oleh angin ribut dan dipukul oleh ombak, niscaya pelepasan pada orang ini adalah lebih jauh dibandingkan dengan kebinasaan. Dan hati orang mukmin itu lebih berat pukulannya dibandingkan dengan kapal. Dan ombak kegurisan-kegurisan di hati itu lebih besar tamparannya dari ombak lautan. Dan sesungguhnya yang menakutkan ketika mati itu ialah kekhawatiran su'ul khatimah saja. Dan itulah yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang yang beramal dengan amalan penduduk sorga selama 50 tahun, sehingga tidak ada lagi di antaranya dan sorga, selain masa perhentian di antara 2 kali memerah susu unta. Maka berkesudahan bagi orang itu, dengan apa yang telah terdahulu baginya suratan amal. Masa di antara 2 kali memerah susu unta itu tidak termuat untuk amalan yang mengharuskan ketidakberuntungan. Akan tetapi itu adalah gurisan-gurisan hati yang kacau balau dan terguris sebagai gurisan kilat yang menyambar. Sahal berkata, aku bermimpi seakan-akan aku dimasukkan ke dalam sorga.
Lalu aku melihat 300 orang nabi. Maka aku bertanya kepada mereka, apakah yang lebih kamu takuti dari apa-apa yang kamu takuti di dunia? Para nabi itu menjawab, Su'ul Khatimah. Oleh karena bahaya yang besar ini, maka mati syahid itu digemari orang. Dan mati secara tiba-tiba itu tidak disukai. Adapun mati secara tiba-tiba, maka karena mati itu kadang-kadang berkebetulan ketika kerasnya gurisan jahat dan menguasainya pada hati. Dan hati itu terlepas dari hal-hal yang seperti itu, kecuali ditolak dengan kebencian atau dengan nur marifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Adapun mati syahid, maka karena mati syahid itu adalah ibarat dari pengambilan nyawa dalam keadaan yang tak ada lagi dalam hati selain kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan telah keluar dari hati kecintaan kepada dunia, istri, harta, anak, dan semua nafsu syahwat. Karena ia tidak menyerbu ke barisan perang yang menempatkan dirinya pada kematian selain karena cinta kepada Allah, mencari keridaannya, menjual dunianya dengan akhiratnya dan rida dengan penjualan yang diperjualbelikan oleh Allah Ta'ala dengan dia. Karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang yang beriman dengan memberikan surga untuk mereka. Surat 9 At-Taubah ayat 111. Penjual itu sudah pasti tidak ingin lagi kepada barang yang dijualnya. Telah keluar kecintaannya dari hatinya. Dan semata-mata kecintaan itu sekarang tertuju dalam hatinya kepada harga yang dimaksud. Keadaan yang seperti ini kadang-kadang mengerasi pada hati dalam sebahagian hal ihwal yang lain. Akan tetapi, tiada berbetulan keluar nyawanya pada hal keadaan itu. Maka barisan perang itu sebab bagi keluarnya nyawa di atas hal keadaan yang tersebut. Ini adalah terhadap orang yang tiada bermaksud untuk menang, harta rampasan dan bagus suara orang tentang keberaniannya. Maka orang yang ini keadaannya, jikalau ia terbunuh dalam peperangan, niscaya dia itu jauh dari derajat yang seperti ini, sebagaimana telah dibuktikan oleh hadits-hadits. Ketika telah terang bagi Anda makna su'ul khatimah dan apa yang menakutkan padanya, maka membuatlah dengan menyiapkan diri untuknya. Maka rajinlah berzikir mengingati akan Allah Ta'ala. Keluarkanlah dari hati Anda akan kecintaan kepada dunia. Jagalah anggota tubuh Anda dari perbuatan maksiat dan hati Anda daripada berpikir padanya. Dan peliharalah kesungguhan Anda daripada menyaksikan perbuatan-perbuatan maksiat dan menyaksikan orang-orangnya. Sesungguhnya yang demikian itu juga membekas pada hati Anda, dan memalingkan kepadanya pikiran Anda dan gurisan-gurisan hati Anda. Awaslah bahwa Anda menyerahkan hal itu kepada masa nanti dan mengatakan, aku akan menyiapkan untuk itu. Apabila telah datang al-hatimah kesudahan, sesungguhnya setiap nafas engkau itu kesudahan engkau, karena mungkin padanya akan disambar nyawa engkau. Maka intiplah akan hati engkau pada setiap detik. Awaslah bahwa engkau melengahkannya akan sedetik pun. Mungkin detik itu kesudahan engkau, karena mungkin akan disambar nyawa engkau padanya. Ini adalah selama engkau dalam jaga. Adapun apabila engkau tidur, maka awaslah bahwa engkau tidur itu selain di atas kesucian zahir dan batin. Dan jagalah bahwa tidur itu mengerasi akan engkau. Selain sesudah banyaklah zikir kepada Allah pada hati engkau. Aku tidak mengatakan pada lidah engkau. Sesungguhnya gerakan lidah semata-mata itu lemah kesannya, membekasnya. Dan ketahuilah dengan yakin bahwa tiada yang mengerasi atas hati engkau ketika tidur, selain apa yang biasanya ada sebelum tidur. Sesungguhnya tiada yang mengerasi pada tidur, selain apa yang biasanya telah mengerasi sebelum tidur.
dan tidak membangkit dari tidur engkau, selain apa yang mengerasi atas hati engkau pada tidur engkau. Kematian dan kebangkitan itu menyerupai tidur dan jaga. Maka sebagaimana hamba itu tidak tidur, selain di atas apa yang telah mengerasinya pada jaganya, dan ia tidak jaga, bangun dari tidur, selain di atas apa ia berada dalam tidurnya, maka seperti demikianlah manusia itu tidak akan mati, selain di atas apa yang ia hidup padanya, dan ia tidak akan dibangkitkan, selain di atas apa yang ia mati padanya. Yakinilah dengan tegas yakin bahwa kematian dan kebangkitan itu dua keadaan dari hal-hal keadaan engkau. Sebagaimana tidur dan jaga itu dua keadaan dari hal-hal keadaan engkau. Dan percayalah dengan ini, dengan pembenaran dengan itikat hati, jikalau engkau tidak ahli untuk menyaksikan yang demikian. Dengan ainul yakin dan nur penglihatan hati. Intiplah nafas engkau dan detik-detik engkau, dan jagalah diri engkau, daripada melupakan kepada Allah sekejap mata pun. Maka sesungguhnya, apabila engkau berbuat setiap yang demikian itu, niscaya engkau berada dalam bahaya besar. Maka bagaimana apabila engkau tidak berbuat, manusia itu semua dalam kebinasaan. Selain orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu itu semua dalam kebinasaan, selain orang-orang yang beramal. Dan orang-orang yang beramal itu semua dalam kebinasaan, selain orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu dalam bahaya besar. Ketahuilah bahwa yang demikian itu tidak mudah atas engkau, selama engkau tidak merasa cukup dari dunia. Sekadar yang penting bagi engkau. Dan yang penting bagi engkau itu ialah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan yang lain dari itu semua adalah hal kelebihan, tidak perlu. Dan yang penting dari makanan ialah yang dapat menegakkan tulang pinggang engkau dan menyumbat nyawa engkau dari keluar. Maka seyogyanya bahwa pengambilan engkau itu sebagai pengambilan orang yang sangat memerlukan, yang tidak begitu suka kepadanya, dan tidak ada keinginan engkau kepadanya. Lebih banyak dari keinginan engkau pada membuang air besar engkau berkodoh hajat. Karena tiada berbeda antara memasukkan makanan dalam perut dan mengeluarkannya dari perut. Keduanya itu penting pada tabiat kejadian manusia, dan sebagaimana tidaklah membuang air besar itu termasuk cita-cita engkau yang menyibukkan hati engkau, maka tiada seyogyanya bahwa mengambil makanan itu termasuk dari cita-cita engkau. Dan ketahuilah bahwa jikalau adalah cita-cita engkau itu apa yang masuk ke dalam perut engkau, maka nilai engkau itu apa yang keluar dari perut engkau. Apabila tidak ada maksud engkau dari makanan selain takwa kepada ibadah kepada Allah Ta'ala, seperti maksud engkau dari membuang air besar engkau, maka tanda yang demikian itu tampak pada 3 hal dari makanan engkau, yaitu pada waktunya, kadarnya, dan jenisnya. Adapun waktu, maka sekurang-kurangnya bahwa dicukupkan pada sehari semalam dengan 1 kali, maka dibiasakan berpuasa. Adapun kadarnya, maka bahwa tidak lebih dari 1/3 perut. Adapun jenisnya, maka tidak dicari makanan yang enak, akan tetapi dicukupkan dengan apa yang kebetulan ada. Jikalau engkau sanggup di atas 3 keadaan ini dan gugur dari engkau perbelanjaan nafsu keinginan yang enak-enak, niscaya sangguplah engkau sesudah itu pada meninggalkan harta yang diragukan halalnya, harta syubhat, dan memungkinkan engkau bahwa engkau tidak makan selain dari halal. Sesungguhnya yang halal itu sukar dan tidak menyempurnakan semua keinginan nafsu. Adapun pakaian engkau, maka adalah maksud engkau daripadanya ialah menolak panas dan dingin dan menutupi aurat.
Maka setiap apa yang menolak kedinginan dari kepala engkau, walaupun dengan peci yang harganya 1/6 dirham, maka engkau mencari yang lain dari itu merupakan hal yang berkelebihan dari engkau, yang menyia-nyiakan masa engkau, dan mengharuskan engkau bekerja terus-terusan dan kepayahan pada menghasilkannya, sekali dengan usaha dan pada kali yang lain dengan harap dari yang haram dan harta syubhat diragukan. Kiaskanlah dengan ini akan apa yang dapat engkau tolakkan panas dan dingin dari badan engkau. Maka setiap apa yang dapat menghasilkan maksud pakaian. Apabila engkau tidak merasa cukup dengan yang demikian, lantaran buruk mutu dan jenisnya, niscaya tidak adalah bagi engkau tempat berdiri dan kembali sesudahnya. Akan tetapi, adalah engkau itu termasuk orang yang perutnya dipenuhi oleh tanah. Seperti demikian pula tempat tinggal. Jikalau engkau merasa cukup dengan maksud dari tempat tinggal itu, niscaya mencukupilah bagi engkau langit itu menjadi atap, dan bumi itu tempat ketetapan. Jikalau engkau dikerasi oleh panas atau dingin, maka haruslah engkau tinggal di masjid. Jikalau engkau mencari tempat yang khusus, niscaya panjanglah waktu atas engkau, dan teralihlah padanya kebanyakan umur engkau, dan umur engkau itu adalah harta kekayaan engkau. Kemudian, jikalau mudahlah bagi engkau, lalu engkau maksudkan dari dinding itu, selain dari untuk mendindingi di antara engkau dan mata orang, dan dari atap selain dari untuk menolak hujan, lalu engkau meninggikan dinding dan menghiaskan atap-atap, maka engkau terjatuh dalam jurang yang menjauhkan kemungkinan engkau dapat mendaki daripadanya. Begitulah semua kepentingan urusan engkau. Jikalau engkau singkatkan seperlunya saja, niscaya engkau dapat mengisikan semua waktu untuk Allah, dan engkau sanggup menyediakan perbekalan bagi akhirat engkau dan bersiap untuk kesudahan engkau. Dan jikalau engkau lampaui batas yang penting kepada lembah angan-angan, niscaya kenyanglah angan-angan engkau. Dan Allah tidak memperdulikan pada lembah yang mana yang membinasakan engkau. Maka terimalah nasihat ini dari orang yang sangat memerlukan nasihat dari engkau. Ketahuilah bahwa lapangan mengatur, mencari perbekalan dan menjaga diri adalah umur yang singkat ini. Kalau engkau dorong umur ini dari hari ke hari, tentang menyerahkan kepada masa depan atau engkau lengah, niscaya engkau disambar dengan tiba-tiba pada bukan waktu kehendak engkau, dan tidak berpisah dari engkau kerugian dan penyesalan engkau. Jikalau engkau tidak sanggup bergantung kepada apa yang telah aku berikan petunjuk disebabkan lemahnya takut engkau. Karena tidak ada pada urusan kesudahan al-hatimah yang telah aku terangkan itu mencukupi pada menakutkan engkau, maka akan kami bentangkan kepada engkau hal ihwal orang-orang yang takut, yang kami harap dapat menghilangkan sebahagian kekesatan hati engkau. Maka sesungguhnya engkau yakini bahwa akal pikiran nabi-nabi, wali-wali, ulama-ulama, amal mereka dan kedudukan mereka pada sisi Allah Ta'ala itu tidaklah kurang dari akal pikiran engkau, amal engkau dan kedudukan engkau. Maka perhatikanlah, serta kaburnya mata penglihatan engkau dan rusaknya mata hati engkau tentang hal keadaan mereka. Mengapa bersangatan kepada mereka itu ketakutan, dan berkepanjangan pada mereka itu kegundahan dan tangisan, sehingga ada sebahagian mereka itu mati pingsan. Sebahagian mereka itu merasa dahsyat. Sebahagian jatuh dalam keadaan tidak menyadarkan diri. Dan sebahagiannya jatuh tersungkur ke bumi dan meninggal. Dan tidak ragu lagi, jikalau ada yang demikian itu tidak membekas pada hati engkau. Sesungguhnya hati orang-orang yang lalai itu seperti batu atau lebih kesat lagi. Dan sebahagian dari batu itu sesungguhnya tatkala memancar daripadanya sungai-sungai,
dan sebahagian daripadanya tatkala pecah retak lalu keluar daripadanya air, dan sebahagian daripadanya tatkala ia turun dari ketakutan kepada Allah. Dan tidaklah Allah itu lalai dari apa yang kamu kerjakan. Penjelasan hal ihwal nabi-nabi dan malaikat-malaikat alaihi salam tentang takut. Diriwayatkan Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila terjadi perubahan udara dan berhembus angin keras maka wajah beliau berubah. Beliau bangun dan bolak-balik dalam kamar. Beliau masuk dan keluar. Semua itu adalah karena takut kepada azab Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca suatu ayat dari surat Al-Waqiah. Lalu beliau jatuh pingsan, dan Allah Ta'ala berfirman, dan Musa jatuh pingsan. Surat 7 Al-A'raf ayat 143. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bentuk malaikat Jibril dengan meniarap. Lalu beliau jatuh pingsan. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau masuk pada salat maka terdengar guruh bagi dadanya seperti bunyi guruhnya periuk tembaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sekalipun Jibril itu datang kepadaku selain dia itu gemuruh bunyinya karena takut kepada Yang Maha Perkasa. Ada yang mengatakan bahwa tatkala telah tampak atas iblis apa yang telah tampak, maka Jibril dan Mikail senantiasa menangis. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada keduanya. Apakah kiranya kamu berdua menangis setiap tangisan ini? Keduanya menjawab, hai Tuhan, kami tidak merasa aman dari rencana Engkau. Maka Allah Ta'ala berfirman, begitulah kiranya kamu berdua, kamu tidak merasa aman dari rencanaku. Dari Muhammad bin Al-Munkadir yang mengatakan, tatkala diciptakan neraka, maka jantung para malaikat itu terbang dari tempatnya. Maka tatkala diciptakan anak-anak Adam, lalu jantung itu kembali. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, mengapakah aku tidak melihat Mikail itu ketawa? Maka Jibril menjawab, Mikail itu tidak ketawa semenjak diciptakan neraka. Dikatakan bahwa Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang tiada seorang pun dari mereka itu ketawa semenjak diciptakan neraka, karena takut bahwa Allah marah kepada mereka. Lalu ia mengazabkan mereka dengan neraka itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau masuk ke sebahagian kebun orang-orang Ansar. Lalu beliau memetik buah kurmanya dan beliau makan. Maka beliau bersabda, hai Ibnu Umar, mengapa engkau tidak makan? Aku lalu menjawab, aku tiada keinginan untuk memakannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapi aku ingin memakannya. Dan ini pagi keempat yang aku tidak merasakan makanan dan tidak memperolehnya. Jikalau aku meminta pada Tuhanku, niscaya diberikannya kepadaku akan kerajaan Kaisar Romawi dan Kisra Parsia. Maka bagaimana dengan engkau, hai Ibnu Umar, apabila engkau berada di suatu kaum, golongan, yang menyembunyikan rezeki tahunan mereka dan lemah keyakinan pada hati mereka? Ibnu Umar radhiyallahu anhu meneruskan riwayatnya, demi Allah, senantiasalah kami di tempat kami itu, dan tidak bangun berjalan, sehingga turunlah ayat. Dan berapa banyaknya binatang yang tiada membawa rezekinya sendiri. Allah yang memberinya makan dan memberi makan kamu, dan Dia Maha mendengar dan Maha tahu. Surat 29 Al-Ankabut ayat 60. Ibnu Umar meneruskan riwayatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyuruh kamu menyimpan harta dan tidak menuruti nafsu syahwat.
Barang siapa menyimpan dinar, uang emas yang ia maksudkan untuk hidup yang fana, maka sesungguhnya hidup itu di tangan kekuasaan Allah. Ketahuilah bahwa aku tidak menyimpan 1 dinar dan 1 dirham pun, dan aku tidak menyembunyikannya untuk rezeki besok. Abu Darda berkata, adalah terdengar suara guru jantung Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam apabila ia bangun pada salat dari jarak perjalanan 1 mil karena takut kepada Tuhannya. Mujahid berkata, Nabi Daud alaihi salam menangis 40 hari dalam bersujud, yang tiada mengangkat kepalanya sampai tumbuh rumput dari air matanya. Dan sampai ia menutupkan kepalanya, lalu ia dipanggil, "Hai Daud, adakah engkau lapar? Maka engkau diberi makan, atau engkau haus, maka engkau diberi minum, atau engkau tiada pakaian, bertelanjang, maka engkau diberi pakaian?" Lalu Nabi Daud alaihi salam itu memekik dengan pekikan yang mengeringkan kayu. Maka kayu itu terbakar dari kepanasan takutnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan taubat kepadanya dan ampunan. Maka ia berdoa, "Wahai Tuhan, jadikanlah kesalahanku dalam tapak tanganku." Maka jadilah kesalahannya itu tertulis pada tapak tangannya. Maka ia tidak membuka tapak tangannya untuk makan, minum dan lainnya, melainkan ia melihat kesalahannya yang tertulis itu, lalu membawa ia menangis. Mujahid meneruskan riwayatnya, dan dibawa kepada Daud gelas yang berisi 2/3-nya. Maka apabila ia memegangnya, lalu ia melihat kesalahannya, maka tidaklah diletakkannya gelas itu pada bibirnya, sampai penuh gelas itu dengan air matanya. Diriwayatkan dari Nabi Daud alaihi salam bahwa ia tiada mengangkatkan kepalanya ke langit sampai ia wafat. Karena malu kepada Allah Azza wa Jalla, ia mengucapkan dalam munajahnya, "Wahai Tuhanku, apabila aku ingat akan kesalahanku, niscaya sempitlah padaku bumi serta lapangnya. Dan apabila aku ingat akan rahmat-Mu, niscaya kembalilah kepadaku nyawaku. Maha suci Engkau, wahai Tuhanku. Engkau datangkan tabib-tabib hamba Engkau untuk mengobati kesalahanku. Maka semua mereka menunjukkan aku kepada Engkau. Maka sialah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Engkau." Al-Fudail berkata bahwa sampai kepadaku pada suatu hari Nabi Daud alaihi salam mengingati dosanya. Maka ia melompat dengan memekik dan meletakkan tangannya ke atas kepalanya, sehingga ia sampai di bukit-bukit. Lalu berkumpul binatang buas kepadanya. Maka Nabi Daud alaihi salam berkata, "Pulanglah, aku tiada berkehendak kepadamu. Sesungguhnya yang aku kehendaki ialah setiap orang yang menangis di atas kesalahannya. Maka ia tiada menghadap aku selain dengan tangisan. Dan siapa yang tiada mempunyai kesalahan, maka tidak diperbuatnya akan kesalahan dengan Daud." Adalah Nabi Daud alaihi salam mencela tentang banyaknya tangisan. Beliau berkata, "Tinggalkanlah aku menangis sebelum keluar hari tangisan, sebelum pengerobekan tulang belulang dan nyala terbakarnya perut, dan sebelum disuruhkan kepadaku para malaikat yang bersikap kasar dan keras. Mereka itu tiada mendurhakai Allah terhadap apa yang disuruhnya, dan mereka berbuat akan apa yang disuruhkan." Abdul Aziz bin Umar berkata, tatkala Daud memperoleh kesalahan, maka kuranglah merdu suaranya. Lalu ia berdoa, "Wahai Tuhanku, bolehkanlah suaraku dalam kebersihan suara orang-orang sidik." Diriwayatkan bahwa Nabi Daud alaihi salam tatkala telah lama tangisannya dan tidak bermanfaat yang demikian, lalu sempitlah baju besinya dan bersangatanlah gundah hatinya. Maka beliau berdoa, "Wahai Tuhan, apakah tidak Engkau mengasihani akan tangisanku?" Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya.
Hai Daud, engkau lupa akan dosa engkau dan engkau ingat akan tangisan engkau. Nabi Daud alaihi salam berdoa, wahai Tuhanku dan penghuluku, bagaimana aku lupa akan dosaku dan aku apabila membaca kitab Zabur, niscaya ia mencegah air yang mengalir dari mengalirnya, menenangkan hembusan angin, dan burung menaungi aku atas kepalaku. Dan aku menjinakkan binatang-binatang liar ke tempat salatku, mihrabku. Wahai Tuhanku dan penghuluku, maka apakah keliaran ini yang ada di antaraku dan engkau? Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Daud. Hai Daud, itu adalah kejinakan taat dan ini keliaran maksiat. Hai Daud, Adam itu makhluk dari ciptaanku. Aku ciptakan dia dengan tangan kekuasaanku. Aku hembuskan padanya dari ruhku. Aku suruh sujud kepadanya para malaikatku. Aku pakaikan padanya kain kemuliaanku. Aku letakkan mahkota padanya. Dengan mahkota kemuliaanku, ia mengadu kepadaku akan kesendirian. Maka aku kawinkan dia dengan Hawa hamba wanitaku. Aku tempatkan dia dalam sorgaku, maka ia berbuat maksiat kepadaku. Lalu aku usir dia dari tetanggaku dengan tak berpakaian dan hina. Hai Daud, dengarlah dari aku, yang benar aku firmankan. Engkau taat akan kami, maka kami patuh kepada engkau. Engkau minta kepada kami, maka kami berikan kepada engkau. Engkau berbuat maksiat kepada kami, maka kami perlahan-lahan kepada engkau. Dan kalau engkau kembali kepada kami, atas apa yang ada dari engkau, niscaya kami terima akan engkau. Yahya bin Abi Katsir berkata, telah sampai kepada kami riwayat bahwa Nabi Daud alaihi salam apabila ia bermaksud meratap, niscaya ia berhenti sebelum itu selama seminggu, tidak makan makanan, tidak minum minuman dan tidak mendekati wanita. Apabila ia sehari sebelum itu, maka dikeluarkan mimbar baginya di tanah lapang. Maka ia suruh Sulaiman supaya menyerukan dengan suara yang meminta kedatangan tamu dari negeri itu dan sekelilingnya, yaitu dari semak-semak, bukit-bukit, gunung-gunung, padang Sahara, candi-candi dan biara-biara. Maka diserukan padanya, ketahuilah, siapa yang ingin mendengar ratapan Daud atas dirinya, maka datanglah. Yahya bin Abi Katsir meneruskan ceritanya, maka datanglah binatang-binatang liar dari padang Sahara dan bukit-bukit. Dan datanglah binatang-binatang buas dari semak-semak. Dan datanglah binatang-binatang yang menjalar dari gunung-gunung. Dan datanglah burung-burung dari sarang-sarangnya. Dan datanglah anak-anak gadis dari pingitannya. Dan berkumpullah manusia untuk hari itu. Dan datanglah Daud, lalu ia naik di mimbar. Dan ia dikeliling oleh Bani Israel, kaum Yahudi. Setiap bahagian mengelilingi Nabi Daud di atas batasnya. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam berdiri setentang kepalanya. Lalu Nabi Daud itu memuji Tuhannya. Maka gemparlah mereka itu dengan tangisan dan pekikan. Kemudian Nabi Daud alaihi salam menyebut sorga dan neraka. Maka matilah binatang-binatang yang menjalar dan segolongan dari binatang-binatang liar, binatang-binatang buas dan manusia. Kemudian Nabi Daud menerangkan tentang huru-hara hari kiamat dan pada meratapi dirinya. Maka matilah dari setiap macam itu suatu golongan. Maka tatkala Sulaiman melihat banyak yang mati, lalu berkata, wahai ayahku, ayah telah merobek-robekkan para pendengar itu dengan setiap robekan. Dan telah mati beberapa golongan dari Bani Israel dan dari binatang-binatang liar dan binatang-binatang yang menjalar. Maka Nabi Daud selalu berdoa dalam keadaan dia yang demikian. Tiba-tiba ia dipanggil oleh sebahagian budak Bani Israel. Hai Daud, engkau terlalu cepat meminta balasan dari Tuhan engkau.
Yahya bin Abi Katsir meneruskan riwayatnya, maka Daud jatuh tersungkur dalam keadaan pingsan. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat apa yang telah menimpa ayahnya, Nabi Daud lalu ia mendatangkan tempat tidur dan diletakkannya Nabi Daud di atasnya. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh orang yang menyeru sebagai berikut, ketahuilah siapa yang berteman atau berfamili dengan Daud, maka hendaklah mendatangkan tempat tidur. Maka hendaklah membawanya di tempat tidur itu. Sesungguhnya orang-orang yang berada bersama Daud, mereka itu telah terbunuh mati oleh menyebutkan surga dan neraka. Adalah seorang wanita mendatangkan tempat tidur dan dibawanya familinya dengan tempat tidur itu, seraya mengatakan, wahai orang yang terbunuh oleh penyebutan neraka, wahai orang yang terbunuh oleh ketakutan kepada Allah. Kemudian, tatkala Daud telah sembuh dari pingsannya, lalu bangun berdiri dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ia masuk ke rumah ibadahnya dan dikuncikannya pintunya. Dan ia berdoa, wahai Tuhan Daud, adakah engkau marah kepada Daud? Dan senantiasalah ia membisikkan segala isi hati dengan Tuhannya. Maka datanglah Sulaiman dan duduk di pintu, dan meminta izin masuk. Kemudian ia masuk, dan padanya ada roti syair serupa dengan gandum. Lalu ia berkata, hai ayahku, kuatkan diri dengan ini, menurut kehendak ayah. Lalu Nabi Daud alaihi salam memakan roti itu, Masya Allah banyaknya. Kemudian beliau keluar menemui kaum Bani Israel, Yahudi. Maka ia berada di antara mereka. Yazid Ar-Rakasi berkata, pada suatu hari, Nabi Daud alaihi salam keluar kepada orang banyak. Beliau memberi pengajaran kepada mereka dan memberi berita takut. Lalu beliau keluar kepada manusia yang jumlahnya 40.000 orang. Maka mati 30.000 orang dari mereka. Dan beliau pulang dalam jumlah manusia 10.000 orang lagi. Yazid Ar-Rakasi meneruskan riwayatnya. Nabi Daud alaihi salam mempunyai 2 orang budak wanita yang diambilnya untuk melayaninya. Sehingga apabila datang kepadanya ketakutan dan jatuh, lalu ia gugup. Maka 2 budak wanita itu duduk di atas dadanya dan di atas 2 kakinya. Karena takut bercerai-berai anggota tubuhnya dan sendi-sendinya, lalu ia wafat nanti. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam masuk ke Baitul Maqdis, dan dia itu berumur 8 kali haji. Lalu ia melihat kepada orang-orang yang sedang beribadah di antara mereka, yang memakai baju sempit lengan dari bulu dan wol. Ia melihat orang-orang yang ahli ijtihad bersungguh-sungguh mengeluarkan pendapat dari mereka, telah mengoyakkan baju yang besar lehernya. Dan mereka perbuat dengan baju itu seperti tali rantai. Dan mereka mengikatkan dirinya ke tepi Baitul Maqdis. Maka yang demikian itu mendasyatkan Yahya bin Zakaria alaihi salam. Lalu ia pulang kepada ibu bapaknya. Ia melintasi anak-anak kecil yang sedang bermain-main. Mereka mengatakan kepadanya, hai Yahya, marilah kita bermain-main. Yahya bin Zakaria alaihi salam menjawab, aku tidak dijadikan untuk bermain-main. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meneruskan riwayatnya, maka datanglah Yahya menemui ibu bapaknya. Ia meminta pada ibu bapaknya supaya ia diberi pakaian bulu. Lalu ibu bapaknya membuat demikian. Maka Yahya kembali ke Baitul Maqdis. Ia melayani Baitul Maqdis itu pada siang hari, dan ia bermalam sampai pagi di dalamnya, sampai ia berumur 15 tahun. Lalu ia keluar dan selalu ia tinggal di bukit-bukit dan di lembah-lembah di antara bukit-bukit itu. Maka pergilah ibu bapak Nabi Yahya mencarinya ke sana kemari. Lalu keduanya mengetahui bahwa Yahya berada di Danau Al-Ardun, merendamkan kedua kakinya dalam air.
sehingga hampirlah kehausan itu menyembelihnya, membunuhnya. Nabi Yahya itu berdoa, "Demi kemuliaan Engkau dan demi keagungan Engkau, aku tiada akan merasakan kedinginan minuman sebelum aku tahu di mana tempatku daripada Engkau." Maka ibu bapaknya meminta supaya ia memakan roti syair yang ada pada keduanya, dan meminum dari air itu. Lalu Yahya memperbuat yang demikian dan memberikan kafarat dari sumpahnya. Maka ia dipujikan sebagai orang yang berbakti. Dan ia dibawa pulang oleh ibu bapaknya ke Baitul Maqdis. Dan adalah Yahya, apabila ia bangun mengerjakan salat, niscaya ia menangis. Sehingga menangislah bersama Yahya itu kayu dan tanah. Dan Nabi Zakaria alaihi salam, ayah Nabi Yahya, itu juga menangis dari karena menangisnya Yahya, sehingga ia pingsan. Terus-meneruslah Yahya itu menangis, sehingga air matanya mengoyakkan daging dua pipinya, dan tampaklah gigi gerahamnya bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu ibunya mengatakan kepadanya, "Hai anakku, kalau engkau izinkan bagiku, aku perbuat sesuatu yang menutupkan gigi gerahammu dari orang-orang yang memandangnya." Maka Yahya mengizinkan yang demikian bagi ibunya. Lalu ibunya mengambil 2 potong kain bulu, maka dilekatkannya kedua pipi Yahya alaihi salam. Dan Yahya alaihi salam itu apabila bangun mengerjakan salat niscaya menangis. Apabila air matanya tergenang pada 2 potong kain bulu itu, niscaya datang ibunya kepadanya. Lalu ia memeras kedua kain bulu itu,